Pada video ini, kita akan belajar cara membuat seleksi menggunakan freehand selection tool dengan berbagai macam tipenya. Kita juga akan mempraktikkan bagaimana menambah dan mengurangi seleksi. Selain itu, kita juga akan belajar bagaimana menggunakan teknik feathering untuk memadukan gambar. Tanpa memperpanjang kata, kita langsung menuju Affinity Photo. Baiklah, untuk mengakses freehand selection tool, teman-teman bisa pergi ke marquee tool di sini, kemudian klik kanan dan di bagian bawah sini terdapat opsi freehand selection tool. Ketika kita aktifkan, maka di bagian atas sini terdapat beberapa opsi pengaturan. Yang pertama adalah terkait dengan tipe seleksi yang teman-teman bisa bikin nantinya. Ada 3 tipe, yaitu freehand, polygonal, dan magnetic. Kemudian di samping sini terdapat mode seleksi yang bisa teman-teman gunakan, yaitu new, add, subtract, kemudian yang terakhir adalah intersect. Kemudian di bagian samping sini terdapat opsi feather, anti-alias, dan refine. Di sini saya menggunakan tipe freehand, jadi untuk membuat seleksi kita tentukan dulu objek yang kita ingin seleksi. Misalkan di sini saya ingin menyeleksi burung ini, maka langkah pertama yang saya lakukan adalah men-select background atau layernya. Kemudian di sini kita bikin seleksi saja secara kasar dengan menahan klik. Kemudian gerakan mouse sesuai dengan objek yang teman-teman ingin seleksi seperti ini. Oke. Kemudian kita duplikasi, Ctrl C untuk mengcopy, Ctrl V untuk mempaste, dan Ctrl D untuk menghilangkan seleksinya. Kita pindahkan hasil duplikasinya ke bagian sini. Kemudian kalau misalkan teman-teman amati, di sini dikarenakan kita menyeleksi secara kasar, di sini masih ada sisi-sisi yang sangat tajam ini dan tidak ngeblend dengan background yang di belakangnya. Untuk menyiasati hal ini, teman-teman bisa menyeleksi dengan feather yang lebih tinggi. Misalkan di sini saya setting feathernya menjadi sekitar 80. Kemudian kita bikin seleksi yang sama secara kasar di objek yang sama. Oke. Seperti ini. Oke, kemudian kita duplikasi, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl D untuk menghilangkan seleksi dan kita pindahkan di sekitaran sini. Kalau teman-teman lihat secara sekilas mungkin tidak ada permasalahan ya dengan hasil duplikasi kita tadi, dikarenakan kita menyeting feathernya menjadi lebih tinggi. Tapi kalau misalkan kita zoom seperti ini, kita masih mendapati sedikit warna putih di sini, dan itu saya rasa tidak masalah kalau misalkan backgroundnya itu tidak jauh berbeda warnanya. Tapi kalau misalkan kita pindahkan ke bagian yang agak biru di sini, yang mana berbeda ya warnanya, di sini kita lihat bahwasanya di sini masih banyak background atau warna-warna putih yang tidak ngeblend dengan warna belakangnya. Solusinya adalah mau tidak mau kita harus menyeleksi dengan tanpa background atau sama persis dengan objek yang kita ingin seleksi. Jadi kita kembalikan ke freehand selection tool, kemudian kita setting feathernya menjadi 0 lagi, kita select backgroundnya. Di sini kemudian kita seleksi dengan sama persis dengan objeknya. Oke, seperti ini. Oke. Teman-teman jangan khawatir kalau misalkan di tengah-tengah seleksi teman-teman salah dalam menyeleksi, entah itu terlalu masuk ke dalam atau terlalu keluar seperti ini, kita akan bisa perbaiki di bagian akhir. Untuk detail seperti ini kita seleksi kasar saja, nanti kita akan perbaiki juga. Di sini saya menggunakan mouse, jadi agak susah untuk menyeleksi seperti ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau lebih mudah bisa menggunakan pen tablet. Oke, saya rasa sudah cukup seperti ini. Untuk memperbaiki, teman-teman bisa mengaktifkan mode add dan subtract di sini, bisa secara langsung atau dengan menggunakan shortcut. Untuk mensubtract atau mengurangi seleksi, teman-teman bisa tahan Alt. Di sini saya tahan Alt. Kalau misalkan kita lepaskan Alt, kita akan ke mode sebelumnya. Di sini saya tahan Alt, kita bikin seleksi untuk mengurangi seperti ini. Untuk menambah seleksi, teman-teman bisa tahan Alt juga dan kontrol. Maka kita akan menambah seleksi. Kalau misalkan kita lepaskan, kita akan mengembalikan ke mode sebelumnya. Oke, seperti ini. Di sini kita kurangi, tahan Alt, kemudian bikin seleksi untuk mengurangi. Di sini juga.
Oke, seperti ini juga. Di sini juga. Oke. Untuk di sini kita bisa tambah ALT, kemudian kontrol, dua-duanya harus ditahan. Oke, saya rasa cukup seperti ini. Kemudian kita kembalikan ke tampilan asal Ctrl 0, kemudian kita copy, Ctrl C dan paste Ctrl V, kemudian Ctrl D untuk menghilangkan seleksinya. Di sini saya akan pindahkan ke bagian di sini, sekitaran sini. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan di sini, objek yang kita duplikasi dan objek sebelumnya, awalnya, itu terdapat kesamaan dan itu tidak bagus dalam fotografi. Untuk menyiasati hal ini, teman-teman bisa otak-atik rotasinya untuk membedakan ya, atau untuk menghilangkan kesan repetitif di sini. Bisa juga di otak-atik size atau ukurannya, entah itu lebih besar atau lebih kecil seperti ini. Oke, saya rasa cukup untuk freehand selection tool dengan tipe freehand. Oke, terkait dengan tipe poligonal, kita bisa aktifkan di sini. Jadi, kita bisa menyeleksi objek yang berbentuk poligon atau yang memiliki sisi yang lurus dengan tipe ini. Sebagai contoh, di sini saya ingin menyeleksi rumah ini. Jadi, langkah pertamanya kita pergi ke bagian pojok seperti ini, kemudian klik sekali, kemudian arahkan ke sisi atau sudut lainnya. Untuk sisi yang tidak berbentuk poligon atau tidak lurus, nanti kita bisa perbaiki di bagian akhir seperti ini. Oke, saya sudah menyeleksi dengan poligonal, tinggal kita perbaiki, yaitu dengan menggunakan freehand saja di sini, dengan mengaktifkan mode add, yaitu dengan menahan ALT dan kontrol, kemudian kita bikin seleksi untuk menambah di sini. Oke, untuk bagian atasnya di sini kita bisa tambah juga. Untuk mempersingkat waktu, kita akan percepat saja di bagian sini. Oke, kita sudah menyeleksi rumah ini. Kemudian teman-teman bisa melakukan masking, yaitu dengan pergi ke bagian bawah layer di sini, kemudian klik di mask layer di sini. Kita akan melakukan masking. Jadi untuk menghilangkan kita Ctrl D. Pada prinsipnya, masking adalah membuat satu bagian menjadi transparan dan bagian yang lainnya menjadi terlihat. Jadi kita nantinya akan membuat satu layer yang mana layer tersebut berwarna hitam putih. Hitam untuk menjadikannya transparan dan putih untuk menjadikannya terlihat. Kita bisa lihat di sini kita membuat satu layer yang mana berwarna putih. Untuk lebih jelas kita bisa tahan ALT, kemudian klik di sini maka akan terlihat bagian yang mana saja yang menjadi transparan, yaitu bagian hitam di sini, dan bagian putih yang akan menjadi terekspos. Baiklah, itu saja terkait dengan tipe poligonal. Oke, selanjutnya adalah tipe magnetik. Kita bisa aktifkan di sini. Untuk menyeleksi dengan tipe magnetik, kita bisa tempatkan kursor kita di sisi atau tepi objek yang kita ingin seleksi, kemudian klik sekali, maka Affinity akan mendeteksi objek dan backgroundnya secara otomatis berdasarkan warna, seperti ini. Dikarenakan Affinity mendeteksinya berdasarkan warna, maka seringkali terjadi kesalahan, khususnya ketika warna background dan warna objek itu sama ya. Jadi secara personal saya sangat jarang menggunakan tipe ini. Oke, ketika sudah menyeleksi seperti ini, kita tinggal klik 2 kali, maka akan tercipta seleksi sesuai dengan gerakan yang kita bikin sebelumnya.